Ya, seperti itulah sebagian kecil tindakan kejam yang dilakukan oleh Israel kepada para penduduk Gaza, di mana mereka seolah tak ingin melihat penduduk Gaza bahagia dan senang jika mereka terus menderita kelaparan. Di mana baru-baru ini Israel dengan kejinya merampas truk-truk yang membawa logistik dan bahan makanan untuk para penduduk Gaza. Sebuah hal yang kemudian mendapatkan sorotan dunia dan pelan-pelan mulai membuat dunia sadar atas tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel selama ini. Selain itu, negara-negara sekutu seperti Inggris, Prancis, Kanada, hingga Jerman dilaporkan akan segera mengakui negara Palestina di bulan September melalui sidang PBB jika Israel tidak mengambil langkah konkret. Melihat situasi tersebut membuat Israel jelas makin panas dan juga terdesak karena satu persatu para sekutunya tak lagi percaya dengan tipu daya mereka. Sementara itu, akibat keras kepala dari Benjamin Netanyahu yang masih menyerang hingga detik ini, membuat Gaza telah mencapai titik kritis saat genosida yang dilakukan Israel telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Gaza, mulai dari rumah, sekolah, gedung-gedung hingga rumah sakit. Di mana menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 52.000 orang telah kehilangan nyawa hingga April 2025, dengan sebagian besar adalah warga sipil. Terbaru, blokade bantuan kemanusiaan yang diberlakukan Israel sejak Maret 2022 juga memperparah situasi sekaligus memicu kelaparan akut, terutama di kalangan anak-anak. Bahkan saking kejamnya, Israel merampas truk-truk yang seharusnya mengirim bantuan makanan kepada para penduduk Gaza. Ya, para Zionis kayaknya nggak mau para penduduk Gaza bahagia. Dan itu adalah salah satu tujuan mereka untuk membuat penduduk Gaza kelaparan dan meninggalkan kota mereka. Laporan dari World Food Program menyebutkan gudang bantuan kosong, sementara dapur umum di Gaza kehabisan stok makanan. Di mana selain itu, stok obat juga membuat banyak orang sakit, tak mendapatkan perawatan yang maksimal. Ini adalah kegagalan dunia pada kemanusiaan, sebuah tragedi yang kemudian memicu kemarahan global. Dengan demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai penjuru dunia, menuntut gencatan senjata dan keadilan. Dan terbaru, banyak pemimpin dunia juga mulai menyerang Netanyahu. Bahkan para sekutu yang dulunya pro dengan Israel pelan-pelan memudar dan sadar atas kekejaman Israel selama ini. Seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris baru-baru ini, di mana secara mengejutkan mereka mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang umum PBB yang akan digelar September mendatang. Jadi, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, pemerintah Inggris menyatakan bahwa langkah ini akan diambil sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya untuk mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Inggris menuntut bahwa Israel harus menghentikan situasi mengerikan yang ada di Gaza. Di sini, pesan dari Keir Starmer jelas,
UK menekan Israel untuk berhenti dan mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang. Dengan mereka akan mengakui solusi dua negara atau two-state solution. Today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Selain Inggris, Kanada dan juga Jerman langsung mengambil langkah cepat, di mana mereka mulai mengirim bala bantuan berupa bahan makanan melalui jalur udara. Kanada bahkan merilis sebuah video bagaimana mereka melakukan proses pengiriman makanan dari jalur udara dengan menjatuhkan layaknya airdrop. Sementara itu, Prancis bahkan menjadi negara pertama yang mengambil tersebut. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka di sidang umum PBB bulan September. Macron mengatakan bahwa ini adalah komitmen historis Prancis demi perdamaian Timur Tengah dan akan membuat pengumuman formal di PBB. Dengan langkah ini, Prancis akan menjadi negara barat besar pertama yang mengakui Palestina, dan seperti kita lihat, hal itu memicu momentum serupa di antara sekutu-sekutu Eropa. Donald Trump nyesel bantu Netanyahu dan Israel. Beberapa hari terakhir, Trump tampaknya kesal dengan Benjamin Netanyahu saat dirinya susah sekali dikasih tahu. Bahkan seiring berjalannya waktu, hubungan dengan Netanyahu kini retak. Terbukti dalam banyak negosiasi di Timur Tengah, Trump memilih untuk menyingkirkan Israel dan tak melibatkan mereka. Seperti pembahasan nuklir dengan Iran, pembahasan gencatan senjata dengan Houthi Yaman, pembebasan sandera Amerika dengan Hamas, hingga terbaru dalam kunjungan terbarunya ke Timur Tengah. Trump lagi-lagi meninggalkan Israel. Di Arab, Trump tak membahas normalisasi Israel dan Arab Saudi, seperti diharapkan negara Israel. Saat sebaliknya, Trump justru mencabut sanksi pada Suriah yang tak disukai Israel. Di Qatar, Trump juga mengatakan bahwa Gaza dan rakyat Palestina layak mendapatkan masa depan yang aman, meski dengan catatan Trump masih menilai buruk para pemimpin di Gaza. My administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people, but that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing, and murdering innocent people. Can't have it. I greatly. Melihat hal-hal itu, Trump jelas telah menunjukkan perubahan sikap pada Netanyahu, di mana menurut laporan dari Foreign Policy, Trump kesal dengan Netanyahu yang menolak gencatan senjata di Gaza dan dianggap menghambat upaya perdamaian. Trump ingin dikenal sebagai pembawa damai dan sikap keras kepala Netanyahu menjadi beban tersendiri. Netanyahu pusing, makin ditekan dunia. Dukungan politik dunia kepada Israel semakin menyusut. Selain Inggris dan Prancis, banyak negara Eropa dan lainnya telah menekan Israel untuk segera menghentikan blokade dan kekerasan. Belanda juga memanggil duta besar Israel untuk mengutuk kondisi yang tidak tertahankan di Gaza. Sedangkan Uni Eropa bahkan mempertimbangkan sanksi, misalnya menangguhkan akses program inovasi teknologi sebagai akibat situasi Gaza. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei 2024, yang membuat 147 negara dari 188 negara telah mengakui Palestina di PBB. Lalu Afrika Selatan terus mendorong investigasi kejahatan perang Israel di Mahkamah Internasional, bahkan menyamakan situasi di Gaza dengan sistem apartheid. Brazil, Kolombia, dan Chile di Amerika Latin juga secara terbuka mengkritik Israel dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
dari Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan Turki konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina di berbagai forum internasional seperti OKI dan PBB. Sedangkan pemimpin BRICS seperti China dan Rusia, meskipun punya kepentingan masing-masing, secara retoris mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967. Berdasarkan dukungan dari negara-negara di dunia inilah yang pada akhirnya membuat Israel makin tertekan. Kini, di tengah derasnya kritik dari berbagai negara dunia, mungkin Amerika Serikat yang masih menjadi satu-satunya kekuatan besar yang mempertahankan dukungan penuh terhadap Israel. Meskipun Presiden AS, Trump, menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi Gaza, namun belum ada tanda-tanda bahwa Washington akan mengubah posisinya. Gedung Putih bahkan menyebut pengakuan Palestina oleh Inggris dan Prancis sebagai langkah yang prematur dan dapat memperumit situasi. Dalam hal ini, sikap AS tidak mengherankan, mengingat sejak lama AS adalah sekutu utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Namun, tekanan publik di dalam negeri AS pun mulai meningkat. Banyak aktivis dan politisi progresif mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang hubungannya dengan Israel, terutama setelah munculnya laporan tentang kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Dan terlepas dari apapun, pelan-pelan dunia mulai dibuat sadar dengan perlakuan para Zionis kepada penduduk Gaza yang makin hari makin gak manusiawi. Gencatan senjata hanya omon-omon belaka. Mereka bisa saja mengkhianati kapan saja, sehingga Iran kini juga waspada dengan Israel usai melakukan gencatan senjata. Karena mereka bisa saja diserang kembali oleh Israel kapan saja.